Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam ibadah, menjemput masa depan kita setelah kita diwafatkan oleh Allah. Insyaallah apa yang akan kita bahas pada kesempatan Jumat ini adalah perkenalan Allah di dalam surat Al-Fatihah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, bertanggung jawab memastikan seluruh hal yang ada di alam raya ini ada dalam genggamannya. Tidak ada satupun kesalahan, baik alam-alam material, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi kita manusia. Maka Allah juga memperkenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh manusia sepanjang di dunia ini sebelum diwafatkan. Setelah wafat bukan Ar-Rahman lagi, tapi Ar-Rahim. Sepanjang di dunia ini siapapun itu, selama masih hidup dan belum diwafatkan, apakah dia muslim, apakah dia kafir, semua mendapatkan rahmat Allah. Apakah dia taat, apakah dia maksiat, semua dilayani Allah, mendapatkan rahmat Allah, belas kasihan Allah. Walladzi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah yang memastikan kita itu tumbuh berkembang. Ansya'a wa ja'ala lakumus sam'a, kendati pun semua mendapatkan telinga, tapi di tangan Allah apakah telinga itu bisa digunakan untuk mendengar atau tidak. Wal absara, semua mendapatkan mata, tapi di tangan Allah juga siapa yang bisa menggunakan mata itu untuk melihat banyak hal. Bahkan setelah tadinya kita bisa mendengar, ada yang tiba-tiba dicabut kemampuan mendengarnya oleh Allah, jadi tuli. Ada juga yang semula bisa melihat, lalu oleh suatu serangan stroke akhirnya tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk bisa melihat. Semua dalam genggaman Allah. Wal afidah, Allah juga yang membuat kita menjadi sangat berbeda dengan binatang, karena kita diberikan kemampuan oleh Allah berpikir dengan menggunakan fuad kita, dengan kedalaman hati kita, sehingga bisikan-bisikan setan yang hanya bisa melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita, berhenti di sudur, yuwaswisu fi sudurin nas,
maka diolah oleh pikiran kita. Apakah bisikan setan yang kita lihat dalam bentuk visual, atau yang kita dengar dalam bentuk audio, layak diteruskan atau tidak. Allah membuat kita mampu dengan cara memberikan kita al-af itu. Tapi banyak juga di antara kita yang memiliki fuad tapi tidak digunakan untuk berpikir. Semua dalam genggaman Allah. Semua itu membuktikan Allah itu Ar-Rahman. Yang kafir mendapatkan oksigen, yang muslim pun mendapatkan oksigen. Jadi rahmat Allah di dunia ini tidak bisa dan tidak perlu dijemput dengan amal soleh. Salat yang kita lakukan, zakat yang kita tunaikan, dan amal-amal soleh lainnya tidak ada faedahnya untuk mendatangkan rahmat, karena sudah given dan otomatis diberikan. Karena sesungguhnya amal-amal soleh itu adalah untuk menjemput rahmat Allah setelah kita wafat, yaitu pada saat Allah sudah menjadi Ar-Rahim. Karena setelah wafat masuk alam barzakh, masuk alam penantian, masuk untuk ditentukan siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Maka rahmat Allah hanya dicurahkan kepada hambanya yang taat, yang mukmin, yang muslim. Yang maksiat tidak mendapatkan rahmat, tetapi laknat. Berarti amal-amal soleh, salat, zakat, infak, sedekah, adab kita di dalam rumah tangga, adab kita di masyarakat, ada dalam rangka menjemput rahmat Allah setelah kita wafat. Di alam kubur sudah ada azab kubur, tapi juga ada nikmat kubur. Itulah pentingnya rahmat Allah. Dari nama Allah bernama Ar-Rahim. Itulah pentingnya hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kita memperbaiki amal-amal soleh kita. Percuma amal soleh dikaitkan dengan mencari keduniaan. Salat tidak memiliki kaitan dengan rezeki yang kita cari. Salat tidak memiliki kaitan dengan jaya dan tidak jayanya dunia kita. Karena salat adalah untuk menjemput rahmat kita setelah kita wafat. Allah juga memperkenalkan dirinya Malik Yaumiddin, penguasa hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan fasilitas-fasilitas yang kita terima di dunia ini. Yaumiddin, ad-din, kendati pun sering diartikan hari agama, tapi maksudnya adalah dain, hutang yang harus kita bayar. Semua yang kita nikmati sekarang ini, kemewahan dapat melihat dengan mata kita, kemewahan dapat mendengar dengan telinga kita, dapat memindahkan barang dengan tangan kita, dapat menjangkau banyak tempat dengan kaki kita, harus kita bayar pada hari di mana kita ditagihnya nanti. Itulah yang dimaksud dengan Yaumuddin. Tidak ada raja, tidak ada penguasa, kecuali penguasa sebenarnya adalah pada hari di mana hari pembayaran hutang itu terjadi, yaitu di padang mahsyar. Kita dihisab, dihitung. Tidak semua dihisab, banyak juga yang tidak perlu dihisab dimasukkan ke neraka. Betapa beruntungnya kita. Andai kata dengan izin Allah kita masuk ke dalam golongan tidak perlu dihisab tapi langsung masuk surga.
Tapi yang paling sederhana, pikirkanlah rencana bagaimana kita dihisab. Artinya banyak amalan yang memang bisa kita tunggu hasilnya untuk bisa membuat kita pantas dimasukkan ke surga. Dan yang lainnya adalah mendapatkan rahmat Allah. Itulah Maliki Yaumiddin. Pada hari ini di tengah-tengah banyak orang mulai lupa akhirat. Sekulerisme membentuk mental bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak memiliki kaitan dengan akhirat. Maka kita harus menjawab bahwa Malik Yaumiddin harus kita pertanggungjawabkan apapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW suatu kali dijamu oleh sahabatnya, disembelihkan hidangan dari kambing. Maka kata Nabi, itu pindang daging, itu minuman, kelak nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka akhirnya setelah kita diperkenalkan Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Malik Yaumiddin, Allah menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada Alhamdulillahirabbil alamin, domirnya adalah domir kata ganti ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim, domirnya juga kata ganti ketiga. Malik Yaumiddin, domirnya juga kata ganti ketiga. Begitu Iyyaka na'budu, maka domirnya berganti menjadi kata ganti kedua. Bagaimanakah ada orang yang membaca Al-Fatihah dari ayat ke ayat, menyelesaikan Alhamdulillahirabbil alamin, beranjak lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, beranjak lagi Malik Yaumiddin, masih belum bisa menghadirkan Allah di hadapan. Masih terasa Allah itu jauh menjadi kata ganti orang ketiga. Secara teori yang diketahui Allah, begitu kita nyampe kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, maka Allah menjadi hadir, menjadi dekat, maka berganti menjadi domir kata ganti kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya siap, hanya kepadamu kami menjadi hamba, dan karenanya maka hanya kepadamu kami membutuhkan pertolongan. Jadilah hamba Allah, karena tiga hal tadi. Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Malik Yaumiddin. Bahkan ketika kita miskin sekalipun, maka itu adalah hamba Allah. Ketika kita miskin, itu artinya Allah sedang menjadikan kita alat agar timbul orang kaya. Seberapa keikhlasan kita menjadi alat Allah sebagai orang miskin. Menjadi orang miskin itu artinya diperalat oleh Allah agar timbul orang kaya. Karena untuk timbulnya orang kaya, maka harus ada alat bernama orang miskin. Allah yang menentukan siapa yang diuji, yang akan diperalat menjadi orang-orang miskin untuk timbulnya hukum orang-orang kaya. Itulah arti Abdullah, hamba Allah. Begitu juga sebaliknya, yang kaya bukan hebat, yang kaya bukan lebih pintar, tapi dijadikan oleh Allah alat untuk timbulnya orang miskin. Tidak ada tempat untuk sombong dengan kekayaannya, dan tidak ada tempat untuk rendah diri karena kemiskinannya, karena semuanya hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjadi hamba Allah juga
menjadi budak Allah. Tidak ada budak yang minta kenaikan gaji. Tidak ada budak yang minta rencana studi. Tidak ada budak yang minta rencana perbaikan karir. Dikasih hidup, dikasih makan oleh majikannya saja sudah bersyukur. Tapi ini adalah majikan terbaik dan tidak ada tandingannya, Allah. Jadilah budak Allah. Beramalah tanpa mempersoalkan berapa Allah akan kasih. Karena sebetulnya kita sedang membalas kebaikan-kebaikan Allah. Sebagaimana seorang budak menghamba, melayani majikannya. Itulah arti iyyaka na'budu. Hari ini banyak yang melupakan Allah. Ketakutan kehilangan jabatannya, menghamba pada pimpinannya, pada presiden, berani bermaksiat, berani menghina agama Allah. Dipikirnya siapa dia? Raja kita hanya Allah, penguasa kita hanya Allah, dan kita hanya mau diperbudak oleh Allah. Tidak oleh presiden, tidak oleh penguasa, tidak oleh pimpinan kita, tidak oleh pemilik modal. Semua akan dikembalikan kepada Allah, dan kita harus mempertanggungjawabkan pada saat Yaumiddin, hari di mana kita membayar hutang atas semua yang kita terima di dunia ini. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai penutup, maka yakinilah bahwa hidup ini diatur secara harmonis oleh Allah. Semua telah diberikan rezeki dengan kebaikan Allah, dengan belas kasihan Allah. Tapi kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menjemput rahmat Allah setelah kita wafat, di mana tidak ada yang mendapatkan rahmat kecuali muslim, kecuali mukmin, kecuali taat. Berbeda dengan saat ini, yang kafir mendapatkan rahmat, yang mukmin pun mendapatkan rahmat. Tapi setelah di alam kubur, maka semuanya menjadi berubah. Walhamdulillahirabbil alamin.